Ya, halo, halo. Oke, malam teman-teman. Jadi, thank you banget udah ngesempetin waktunya buat hadir di sesi malam ini. Jadi, sesuai topik pada malam ini, yaitu belajar membuat tes API dengan Go. Nah, sebelum lanjut ke materi, kenalin dulu nih, namaku Mario. Aku asli Surabaya, sekarang udah kerja sebagai software engineer di startup Surabaya. Dan aku lulusan dari PENS di Surabaya, baru lulus kemarin. Dan ini aku cantumin linkinku di sini. Kalau teman-teman mau connect atau mau apa gitu ya boleh aja, kunjungi aja. Lalu ini juga karena kan judulnya mentoring ya. Jadi kalau nggak ada mentoringnya kayaknya nggak afdol. Jadi di sini aku ngadain sesi mentoring. Jadi mentoringnya itu terkait demo nanti. Jadi teman-teman boleh banget ngerjain demonya ulang. Terus hasil codingan teman-teman boleh submit ke aku via email ini. Dan sorry banget nggak ada rewardnya karena nggak ada modal. Tapi nanti bagi teman-teman yang eh, baru aja belajar, ini cocok banget buat teman-teman yang baru aja belajar. Nanti aku kasih kritik saran terkait codingannya teman-teman. Dan batas pengumpulannya Minggu 26 November 2023. Kalau ngumpulin di luar ini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi mungkin untuk feedbacknya bakal agak telat. Lalu kalau ada pertanyaan terkait materi atau apa itu bisa join Discord ini. Nanti aku juga rencananya ngadain kayak gini rutin sih. Sekalian buat belajar-belajar ngomong atau diskusi sama teman-teman bisa join di Discord ini. Nah, oke masuk ke materi. Nah, jadi apa sih Go itu? Atau biasanya disebut Golang ya. Jadi Golang itu sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan sama Google. Dan bahasa ini masih tergolong baru sih, karena dia baru aja dirilis ke publik itu pada sekitar tahun 2012. Dan sangat terinspirasi dari C. Jadi kalau teman-teman yang backgroundnya developer C, itu adaptasi dengan Go itu sangat-sangat cepat, karena sintaks dan konsepnya itu sama. Dan Go ini poin utamanya atau orang-orang mengenal Go ini dari konsep konkurensinya dan juga codingan di Go itu sangat-sangat simpel apabila dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Dan ini beberapa keunggulan lain dari Go. Misalnya ada sintaksnya simpel, konsep konkurasinya mantap sekali, terus hasil build-nya kecil, sehingga apabila dijalankan di server itu sangat-sangat ringan. Lalu juga Go ini peluangnya sangat banyak sekali karena banyak digunakan di startup, khususnya ke startup-startup di Indonesia juga sudah mulai banyak yang menggunakan Go. Lalu dia juga mudah dipelajari, dia ada autocorrect bawaan yang dia, ada di VS Code-nya itu sudah otomatis terintegrasi. Dan juga di Go ini library bawaannya atau built-in library itu sudah sangat cukup dalam mengembangkan suatu aplikasi. Dan poin unggulnya lagi dia tuh static typing dan memiliki garbage collector. Jadi ya kita nggak perlu mengurusi allocation memory. Jeleknya apa? Kalau menurut pendapat saya pribadi itu ada di sistem package-nya. Karena saya background-nya dari pengembang JavaScript ya. Saya nguliknya di JavaScript yang dimana kalau kita import sebuah modul itu importnya dari file. Kalau Go itu dia menggunakan sistem package. Package itu gampangannya folder lah. Jadi file-file apapun yang di dalam folder tersebut itu hitungannya masih satu package. Nah, jadi jeleknya itu kalau misal kita menambahkan suatu fungsi, itu harus benar-benar detail. Biar ya biar dia nggak mencemari si package itu tadi. Lalu kalau teman-teman background dari OOP, misal Java atau C Sharp, itu Go juga ada konsep OOP-nya. Cuman teman-teman perlu adaptasi juga. Karena OOP di Go ini itu uh, hanya beberapa konsep aja yang dibawakan. Dan karena masih tergolong library baru, sehingga banyak library-library third party itu yang masih belum mature lah istilahnya. Lalu di sini juga ada, di Go itu juga ada pointer sama KSI, dan di mana dia manage-nya agak sulit kalau teman-teman belum berpengalaman, karena bisa nyebabin runtime crash atau runtime error. Nah, di sini juga saya singgung beberapa basic sintaks terkait Go, tapi nggak semuanya. Misal di sini teman-teman mau deklarasikan variabel, itu ada beberapa cara. Seperti contoh di program ini itu, pertama bisa menggunakan var yang diikuti dengan tipe datanya. Lalu diiseng seperti biasa, seperti bahasa pemrograman lain. Atau kalau teman-teman nggak pengen menuliskan var dan tipe datanya, itu bisa langsung menggunakan titik dua dan sama dengan. Dan juga bisa multiple assign seperti baris ketiga ini. Lalu di Go itu juga pasti dong ada tipe datanya. Tipe-tipe data di Go itu juga sangat-sangat sederhana. Misalnya di sini ada integer, ada float, ada bool, ada string. Tapi di sini juga ada beberapa variasinya.
Misal integer itu dia ada integer 8, integer 16, integer 32, integer 64, dan lain-lain. Begitu juga dengan float. Jadi memang ada beberapa tipe data itu yang ada turunan-turunannya. Dan ini struktur program Go secara garis besar ya. Yang pertama itu pasti ada package-nya. Kita perlu deklarasi package di sini. Kalau itu kalau file tersebut merupakan entry point dari programnya teman-teman, itu package-nya namanya main. Kalau enggak ya package-nya namanya biasanya tergantung nama foldernya. Lalu kalau teman-teman mau import modul atau import library, itu sintaksnya seperti ini. Nah, kalau kita import beberapa library, itu sintaksnya seperti ini. Jadi dia diapit sama kurung. Dan entry point dari programnya itu dia ada di fungsi main. Jadi fungsi main ini apabila programnya dijalankan, pasti dijalankan yang paling pertama. Dan di Go juga pasti ada hitung-hitungan atau aritmatikanya. Sama seperti bahasa pemrograman lain juga, ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi. Terus ini juga bisa di chain atau nggak hanya dua variabel aja. Itu misal di sini A plus B, A plus C, itu bisa banget. Lalu ini juga bisa di-assign ke variabel lagi. Sama seperti tadi, ini kita nggak pengen mendefinisikan tipe datanya apa, langsung aja A plus B, terus kita assign ke D. Lalu kita print outputnya sesuai dengan hasil penjumlahan. Lalu di sini ada kontrol programnya, itu juga gue juga ada if else. If else ini sama seperti bahasa pemrograman lain juga. Kalau misal if di sini bernilai true, dia menjalankan kode blok kode program yang ada di bawahnya. Misal di sini A itu bernilai 5, B itu bernilai 6. 5 lebih kecil sama dengan 6. Benar? Benar. Karena dia benar, dia masuk ke blok yang ini. A lebih kecil dari B. Misal katakanlah dia salah, dia masuk ke bagian else. Terus kalau kita ingin mendefinisikan lebih dari dua kondisi, lebih dari satu kondisi, itu bisa banget menggunakan yang namanya else if. Misal di sini kondisinya A lebih kecil daripada B, terus else if-nya A sama dengan B. Lalu apabila dia nggak masuk ke dua kondisi ini, itu dia masuknya ke blok else. Seperti itu. Dan di Go juga ada for loop. For loop-nya itu ya sama-sama lagi lah. Di sini ada, misal ini for loop dasar ya. Jadi di sini ada variable kontrolnya yang bernama i, itu kita assign 0, terus i itu dilimit sampai 5, yang berarti dia hanya menjalankan 5 kali loop. Dan i plus plus. Ini seperti struktur for loop dasar. Dan di dalam for loop ini dia print nilai i-nya. Apabila dijalankan, dia pasti jalanin 0, 1, 2, 3, 4. Lalu apabila ini for ini tuh bisa banget nggak kita kasih kondisi yang jatuhnya malah dia infinite loop. Dan dia menjalankan println yang ini terus. Terus kan di bahasa pemrograman lain, itu kan ada loop lain yang bernama while ya. Di Go itu nggak ada while, tapi itu bisa kita lakukan dengan for juga. Hanya saja kondisinya itu bisa kita gantikan dengan variabel yang sudah kita tentukan seperti ini. Jadi kondisinya itu apabila J atau variabel kontrolnya itu lebih dari, sama dengan 5, maka always loop-nya itu kita hentikan atau kita set value-nya menjadi false. Dan apabila dia masuk ke for loop lagi, karena dia false, dia akan berhenti. Seperti itu. Dan ini kalau misal kita ingin membuat fungsi gitu ya, atau kita ingin misah-misah fungsinya itu, fungsi itu di Go ini juga cukup simpel. Misal di sini ada fungsi untuk memprint hello world. Dan kita sintaksnya fungsinya itu dia ada func atau func ini, lalu diikuti oleh nama fungsinya. Dan apabila teman-teman nggak pengen return apapun, di bagian paling kanan itu nggak perlu ada tipe data returnnya. Tapi apabila kita ingin return sesuatu, itu contohnya ada di ini, fungsi sum. Dia menerima dua input A, B yang bertipe integer. Tapi dia juga mengembalikan data berupa integer. Nah, behavior dari fungsinya ini, dia melakukan sum lah, atau tambah-tambahan antara nilai A dan B, lalu dikembalikan ke pemanggil fungsi. Dan ini contoh penggunaannya. Kalau ingin menggunakan fungsinya, ya tinggal dipanggil biasa aja, print hello world, terus tanda kurungnya. Lalu apabila kita ingin passing parameternya, argumennya, ini bisa kita panggil fungsinya, lalu diikuti sama nilai input yang kita berikan. Di sini 5, 7. Dan kita ekspektasikan dia pasti outputnya 12 karena dia melakukan penjumlahan 5 dan 7. Dan ini struktur fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di Go itu juga ada yang namanya pointer. Ini sama kayak di C ya. Dan sintaksnya pun ya sama.
Jadi sintaks dari pointer itu, sebenarnya aku jelasin sekilas dulu pointer itu apa. Pointer itu gampangannya, kalau variabel biasa, itu dia kan contains value ya. Misal var i integer sama dengan 1, berarti nilai i itu 1. Nah, misal, di sini itu aku punya var pointer to integer dengan tipe data, ini bacanya pointer to integer. Nah, sebenarnya apa sih value dari pointer to integer ini? Value-nya itu dia reference ke variable integer. Jadi seakan pointer to integer ini menunjuk ke variabel di atasnya atau reference yang di atas ini. Jadi seperti itu. Kalau kita mau assign ke dalam pointer, itu kita bisa gunakan tanda dan. Yang tandanya itu maksudnya itu kita ingin mengakses lokasi memori dari variabel integer ini. Jadi itu untuk pointer. Nah, kalau di bahasa pemrograman lain ada null, di Go itu sebutannya nil. Dan nil ini itu cuma berlaku untuk tipe data pointer. Selain pointer, dia nggak bisa di-assign nil. Tapi nil ini drawback-nya apabila teman-teman nggak handle dengan benar, misal nanti ada kasusnya di struct, itu dapat menyebabkan runtime error. Jadi agak ya kalau penanganannya nggak tepat agak bahaya sih, bisa nyebabin bug. Dan kenapa kita perlu nil? Jadi di Go itu ada pattern dalam kita membuat fungsi. Misal suatu fungsi itu kita ekspektasikan dia ada validasinya misal. Misal di sini fungsi sum positif. Kita ingin memvalidasi input yang kita berikan itu merupakan input positif, bukan input negatif. Apabila inputnya negatif, kita nggak boleh jalankan fungsi tersebut. Kita harus return error. Atau kita harus beritahu user bahwa terjadi kesalahan. Dan pattern yang umum digunakan, itu adalah kita definisikan fungsinya, lalu return-nya itu ada lebih dari satu seperti ini. Return yang pertama, yang awal, atau return utamanya, itu kita definisikan sebagai pointer. Lalu return, pasti juga ada return error di sini. Dan gimana cara bacanya? Cara bacanya itu ya, misal di sini ya, di sini itu ada validasinya. Kan kita memvalidasi apakah A atau B itu negatif. Kalau iya, ada negatifnya, itu kita return error. Kita beritahu user kalau di sana ada error. Maka untuk value integer, kita isi nil. Nil, karena belum ada hasil perhitungan. Lalu, di error ini, kita buat error baru, error new, A or B can be negatif. Jadi dia masih belum melakukan sum atau jumlah-jumlahan atau operasi tambah-tambahan di sini. Melainkan kita langsung memberitahu user bahwa di sana ada error. Cara pakainya gimana? Cara pakainya ini seperti yang ada di fungsi main ini. Misal sum positif, di sini saya kasih input nilai 5 dan nilai negatif 1. Kan ini pasti error ya, karena dia nggak bisa nerima nilai negatif. Maka kita cek dulu di sini. Jika ada error, atau error tidak sama dengan nil, itu langsung kita print errornya apa. Jadi itu untuk penanganan error di Go. Kalau di bahasa pemrograman lain itu biasanya try catch. Jadi seperti itu. Dan ini struct. Jadi struct ini ya representasi objek ya. Gampangannya lah, misal kita buat suatu struct bernama person. Person ini dalam dunia nyata itu kan dia punya name, dia punya umur, misalkan dia juga punya address. Ini kita bisa definisikan tipe data baru bernama person sebagai struct. Dan dia contains beberapa variabel lain di dalam. Misal ada name, age, address, sesuai yang sudah saya sebutkan tadi. Dan tiap-tiap variabel ini tuh dia juga punya tipe data sendiri. Misal name itu string, age itu integer, dan address itu string. Cara pakainya gimana? Cara pakainya tuh cukup sederhana. Seperti yang ada di fungsi main ini. Kita tinggal buat person. Kita buat person di sini dengan ditandai oleh nama type-nya apa, lalu pakai kurung kurawal. Lalu di dalamnya tuh teman-teman bisa assign variabelnya sesuai dengan yang ada di sini. Lalu cara aksesnya gimana? Cara aksesnya kan saya assign ke nama variabelnya person ya. Kalau kita pengen dapat data name atau data nama user tersebut, itu aksesnya tinggal person.name atau person.age, person.address, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan struct? Ya, gampangannya struct itu ya biar kita ngeringkes. Misal di sini ada fungsi bernama do something. Do something ini nerima tiga parameter.
Nah, instead of kita buat memanjang kayak gini, kenapa nggak kita buat dalam satu struct? Nah, itu fungsinya, salah satu kegunaannya dari struct. Dan manfaat lain dari struct itu sendiri itu, struct sendiri itu membuat kita baca programnya lebih enak, karena dia lebih representatif terhadap dunia nyata, gampangnya gitu. Atau dari segi domain bisnis proses yang program teman-teman kerjakan. Jadi enaknya struct di sana. Dan nah, karena sudah aku sebutkan tadi kalau ada beberapa konsep OOP di dalam Go, salah satunya itu adalah metode. Kalau di bahasa pemrograman OOP kan metode itu melekat pada class ya. Kalau di sini metode itu melekat pada struct. Jadi struct itu dapat kita tambahkan dedicated class, dedicated fungsi di sana, fungsi yang khusus di struct tersebut. Misal, di sini kita ingin menambahkan umur dari person. Ya kita tinggal buat aja sintaksnya seperti ini, bisa ada dua variasi sih. Mungkin nanti saya jelaskan sekilas. Sini kita bisa menggunakannya sebagai pointer atau tanpa pointer. Jadi sintaksnya itu fungsi diikuti dengan kurung, di dalamnya ini argumennya ini berupa si type person ini. Lalu nama fungsinya apa. Dan setelah itu seperti fungsi biasa. Di sini di bagian body function-nya ini teman-teman bisa lakukan apapun yang teman-teman inginkan. Dan cara pakainya gimana? Cara pakainya itu kayak di fungsi main ini. Misalnya di sini saya sudah definisikan variabel bertipe person. Data-datanya ini. Terus saya coba print age-nya, hasilnya 23. Lalu kita coba tambahkan person.addAge. Dan kita coba cek, dia output-nya jadi 24. Jadi salah satu fungsi kegunaan dari metode ini tuh untuk memodify atau mengupdate lah istilahnya, mengupdate data-data variabel yang ada di struct. Jadi seperti itu. Dan ini ya manfaat-manfaat metode tadi yang membuat struct-nya itu lebih representatif lah. Dan ingin melakukan update pada atribut struct seperti yang saya sebutkan tadi. Dan metode ini itu dapat juga disebut sebagai behavior. Behavior ini itu ya behavior itu bagaimana si struct ini dapat memodifikasi value-value yang ada di dalamnya. Misal dia dapat modifikasi name, misal dia dapat memodifikasi age, address, itu namanya behavior. Dan juga kalau biasanya itu misal di arsitektur kayak clean architecture, itu kita juga mengimplementasikan behavior ini. Behavior ini isinya apa? Behavior ini isinya itu logik-logik berat yang ada dalam program, itu dapat kita ekspresikan sebagai metode. Dan juga nanti aku jelasin sekilas juga, di OOP juga ada yang namanya polymorphisme, di Go pun ada demikian. Implementasinya itu biasanya menggunakan interface. Ya ini sesuai yang aku sebutkan tadi ya. Kalau ada dua variasi di sini, metode ada dua variasi, ada yang menggunakan pointer dan ada yang tanpa pointer. Bedanya apa? Ini teman-teman bisa lihat di sini. Misal, ini variable personnya. Terus di sini tuh aku coba print nilai age awalnya, kan dia 23. Terus aku tambahkan add age. Add age ini metodenya, ini yang dia menggunakan pointer. Dan setelah aku print lagi, itu nilainya 24. Terus aku panggil metode yang tanpa pointer. Yang ini. Dan setelah aku panggil, nilainya tetap. Nah, kenapa begitu? Karena mekanisme Go dalam mengpas sebuah value, itu dia sebenarnya melakukan copy. Misal nih, kita pakai contoh yang without pointer. Nah, saat kita panggil without pointer, nilai P ini itu merupakan duplikat dari nilai person. Dia tuh nggak menunjuk ke sini. Ini tuh bukan value yang di sini. Bukan value person ini, melainkan duplikatnya. Terus dari duplikat tersebut kita tambahkan nilai umur. Umurnya kita tambahkan. Ya nggak ngaruh dong. Jelas nggak ngaruh di sini. Karena yang kita modifikasi itu merupakan duplikatnya. Beda dengan menggunakan pointer. Kalau kita menggunakan pointer, ini yang kita copy itu reference-nya atau lokasi memori dari variable person ini.
Dan kalau secara ilustrasi, P ini itu pasti menunjuk ke person yang ini. Makanya ketika kita modifikasi nilai age-nya, dia hasilnya bakal ke-reflect di sini, di fungsi main ini. Ya, semoga bisa dipahami sih. Jadi gitu untuk konsep pointer dalam metode. Lalu ini untuk interface. Jadi interface ini tuh ya untuk mendukung polimorfisme lah. Ini manfaatnya nanti bisa buat unit test atau buat layering di sebuah arsitektur. Gampangannya interface ini kontrak. Jadi struct tersebut itu harus mengimplementasikan fungsi-fungsi yang ada di kontrak ini. Nah, ini aku nggak terlalu singgung terlalu dalam dulu ya. Ya itu tadi sekilas. Kalau teman-teman masih belum paham dari apa yang aku jelasin, mungkin aku saranin teman-teman ulik-ulik aja sendiri mengenai basic-basic Go. Ini aku sediakan referensinya. Oke, bentar. Kita lanjut ke REST API. Jadi REST API itu apa? Ya, secara akronim, REST itu Representational State Transfer, dan API itu Application Programming Interface. Jadi secara gampang deh, REST API itu instruksi atau cara gimana si front end atau mobile itu bisa dapat data dari back end. Misal teman-teman nge-develop suatu aplikasi e-commerce gitu ya, itu dia menggunakan framework React. Dan si framework ini, si aplikasi ini, itu kan pasti kalau kita menggunakan framework seperti itu kan datanya terpisah dari backend. Cara komunikasinya gimana? Cara kita dapat datanya gimana dari backend? Itu dengan menggunakan REST API. Ilustrasinya seperti ini. Di backend ini bisa menggunakan bahasa apa aja. Nggak hanya Go, Java, Python, JavaScript pun bisa. Dan setelah kita request data ke backend, misal kita minta produk A, si backend itu mengembalikan data yang kita butuhkan. Istilahnya diolah dulu, terus dikembalikan ke kita. Misal ini data-datanya ada data produk ID, ada data produk name. Nah, strukturnya REST API itu kayak gini. Biasanya ini ada di dokumentasi REST API public sih biasanya. Penulisannya seperti ini. Misal dia ada metode HTTP-nya, lalu diikuti oleh URL atau endpoint-nya. Ini tuh yang localhost 8080 ini hostnya. Lalu yang fokus utama kita itu harusnya ada di yang di sini, yang di slash products ini. Karena itu nanti yang jadi kunci bagaimana behavior si endpoint itu. Jadi kita bisa nebak behavior endpoint itu dari slash product ini. Dan struktur responnya itu kayak gini. Jadi secara umum REST API itu return-nya JSON. Responnya JSON maksud saya. JSON itu apa? JSON itu ya objek. Misal kita minta produk A, ya dia mengembalikan objek produk A. Nah, objek produk ini ada apa aja? Objek produk ini ada value apa aja? Ada sini misal contohnya ada ID, ada name, ada price-nya, misal juga ada stoknya. Itu nanti tergantung aplikasinya teman-teman, fiturnya apa. Pokoknya contohnya kayak gini. Dan REST API pun itu juga ada argumen. Argumen itu apa? Misal kita ingin request produk A ya. Nah, bagaimana si server tahu kita pengen produk A? Ya kita kirimin juga data A, si A ini. Atau misal kita pengen produk dengan ID 100, ya kita kirimkan 100 ini ke backend, biar backend-nya tahu. Nah, ada beberapa tempat di mana kita bisa menaruh parameter-parameter yang kita butuhkan, atau input yang kita butuhkan. Itu ada di request body, ada di path parameter, ada di query parameter, dan ya ada juga di HTTP header. Ini secara teknis bisa juga sebagai penyimpanan, tapi biasanya untuk metadata aja, metadata request-nya. Yang pertama itu ada request body. Jadi request body itu umumnya digunakan untuk mengirimkan value JSON. Kalau ada misal teman-teman request, misal kita ingin membuat data produk, post localhost 8080/products. Itu tuh kan kita pasti mengirimkan beberapa variabel. Bahkan mungkin variabelnya banyak, nggak hanya name price ini. Nah, yang kita kirimkan itu JSON. Di mana kita mengirimkannya itu di request body. Tapi sayangnya request body ini cuma bisa digunakan di HTTP dengan metode post, put, patch, dan delete aja. Untuk get itu nggak disupport. Jadi contohnya seperti ini. Dan ada juga
di path parameter. Jadi gampangannya path parameter ini kita inputkan ID kita. Misal kita pengen get product dengan ID 100, ya kita inputkan aja 100 itu di URL-nya. Misal /product/5. Jadi ini bisa kita simpulin dari URL ini tuh kita pengen get data produk dengan ID 5. Atau kalau udah kompleks banget, itu kita bisa nested kayak gini. Kita pengen dapat data varian 120, varian dengan ID 120 dari produk dengan ID 5. Itu bisa banget kayak gini. Itu bisa untuk path parameter ini bisa dipakai di mana aja. Di get, put, post, put, patch, delete itu bisa. Dan yang ketiga ini ada di query parameter. Di query parameter ini, tadi contohnya misal kita create produk ya. Create produk kan kita inputin beberapa variabel. Kayak ada name sama price. Selain di request body, itu kita bisa inputin juga di query parameter. Kita langsung embed di URL-nya kayak gini. Penulisannya gimana? Penulisannya query parameter pasti diawali dengan tanda tanya untuk variabel pertamanya. Lalu ada variabel-variabel lain, itu bisa dipisahkan dengan n. Terus ada juga tambahan. Ini sebenarnya tergantung dari framework yang teman-teman gunakan ya. Ada beberapa framework itu yang mensupport data array. Biasanya sintaksnya itu kayak gini. Dia search kurung siku, value-nya apa. Terus kalau ada value lain, ya tinggal diduplikat aja namanya. Search kurung siku, value-nya apa. Tapi ini balik lagi ke framework-nya apa. Karena setahu ini nggak disupport di semua bahasa pemrograman gitu. Dan umumnya itu query parameter ini digunakan hanya untuk get. Tapi bisa banget kalau teman-teman kombinasikan ke get, post, put, patch, dan delete. Bisa banget. Dan ini tadi kan aku sudah singgung beberapa kali ya, Kak. Ada HTTP method atau method gitu. Metode itu apa sih? Jadi metode itu aksinya. Apa yang kita ingin lakukan terhadap resource kita. Apa yang kita ingin lakukan terhadap produk. Request produk kita. Karena kan kalau misal kita coba, kita kirimkan /produk gitu aja kan nggak jelas. Kamu mau ngapain sama produknya? Nah, REST API itu implementasi dari aksi yang tidak kita lakukan itu menggunakan HTTP method. Ini sebenarnya cukup representatif sih. Misal kalau kita pakai get, dia request data resource. Kalau kita pakai post, ini kita buat data resource baru. Kalau kita pakai put, itu kita update semua data resource. Kalau kita pakai patch, kita update sebagian aja. Kalau kita delete, ya kita delete data resource tersebut. Ya itu sih. Untuk aturan-aturannya ini sebenarnya dari REST API ini nggak ada aturan baku. Jadi teman-teman nggak pakai metode yang aku sebutin tadi ini juga sebenarnya nggak masalah. Tapi garis besarnya itu si URL atau /product tadi itu menunjuk ke resource-nya atau objek yang hendak kita request. Misal konteksnya endpoint itu menuju ke produk ya /product. Kalau kita pengen dapetin data produk ya pakai HTTP method itu tadi get /product. Misal ada objek baru lagi namanya food ya get /food misal atau order gitu. Nah, tapi kan ya di lapangan sih data-data request kayak gitu itu nggak hanya sekedar nggak bisa direpresentasikan hanya dari metode sama URL. Kadang kita juga perlu mengembed uh, mengembed verb di sana atau kata kerja di sana. Misal di sini ada apa namanya endpoint untuk to-do list gitu ya. To-do list dengan ID 1 terus diikuti dengan kata kerja cek. Ini tuh merepresentasikan bahwa kita ingin melakukan cek terhadap to-do list kita. Bisa banget menggunakan kayak gini. Dan juga pesan dariku itu, daripada teman-teman idealis ngikutin aturan-aturan REST API, yang dimana itu masih ada perdebatan-perdebatan, ya mending fokus buat API kontrak untuk FW dan BE ataupun mobile. Fokus ke koordinasi ke sesama timnya aja. Jadi kayak gitu. Ya, ini JSON ya. Penjelasan detail JSON dariku. Jadi JSON itu gampangnya merupakan format data, dan dia merepresentasikan sebuah objek. Contohnya yang di kiri ini tuh objek produk kayak yang tadi sudah aku contohin. Dan kalau teman-teman kira JSON ini hanya digunakan di REST API, spesifik REST API, itu enggak. JSON itu banyak banget digunakan di bahkan hampir seluruh implementasi bahasa pemrograman. Bisa digunakan di web, di mobile, di query database, PubSub, service to service, itu bisa dan sering banget menggunakan JSON. Dan cara penulisannya JSON itu menggunakan kurung kurawal seperti ini.
diikuti dengan nama-nama variabel dan value-nya. Dan JSON ini sebenarnya juga ada tipe datanya sendiri. Tapi tipe datanya itu tipe-tipe data sederhana aja, cuma ada string, integer, float, sama boolean. Ini untuk tipe datanya. Lalu ini beberapa contoh objek, misalnya yang di kiri ini kalau teman-teman ingin membuat objek dalam objek gitu ya, itu bisa banget. Misal ada produk, dia juga mengirimkan data tokonya atau merchant di sini. Itu bisa teman-teman buat objek baru. Teman-teman buat JSON baru termasukkan ke dalam JSON tersebut bisa. Dan JSON ini juga support array. Kalau array itu instead of kita pakai kurung kurawal, itu bisa pakai kurung siku. Misal di sini ada list of product object ya, kalau aku nyebutnya. Jadi ada beberapa data produk. Itu bisa pakai array. Nah, ini contoh use case-nya kalau teman-teman masih belum kebayang. Jadi misal di sini ada e-commerce gitu ya, dia jualan PlayStation 5, terus teman-teman ingin mengembangkan halaman detail ini. Misal teman-teman si front end-nya, terus teman-teman ingin mengembangkan halaman detail ini. Nah, gimana cara teman-teman dapat data-data produk ini? Ya, jawabannya dari REST API itu tadi, teman-teman koordinasi sama backend. Nah, backend itu bakal ngirimin kayak di kanan ini. Terus nanti kita mappingkan ke desain halaman kita. Misal di sini title kita mappingkan di sini. Lalu description kita mappingkan di sini. Price kita mappingkan di sini. Dan seterusnya. Ini juga biasanya kalau di anak-anak frontend itu suka buat komponen-komponen gitu. Biar bisa di reuse. Itu biasanya ya dia kayak image di sini. Ini dia bisa belong ke si komponen ini. Jadi biasanya alur kerjanya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke framework yang kita gunakan di demo nanti. Ini singkat aja sih, kita pakai Echo. Jadi Echo itu framework untuk membuat server HTTP, karena REST API umumnya berjalan di server HTTP. Dan di Godot sebenarnya juga udah ada library bawaan untuk kita buat server HTTP kita sendiri, dan itu sudah sangat-sangat powerful. Namanya Net HTTP. Jadi teman-teman sebenarnya nggak perlu pakai framework aneh-aneh atau apa. Itu cukup pakai Net HTTP pun program yang teman-teman buat itu bisa jalan. Sudah sangat bisa jalan. Tapi nggak ada salahnya juga karena kalau kita pakai Echo atau framework lain. Karena itu juga bisa membantu kita ngedevelop lebih cepat. Dan ini contoh-contoh framework-framework lain yang sudah aku sebutin, kayak ada Fiber, ada Gin, ada Chi. Yang nanti kita pakai, ini Echo. Dan ini demo kita nanti. Jadi demo kita ini akan membuat aplikasi to-do list app sederhana. Mockupnya seperti yang di kiri ini. Jadi kita bisa melakukan jadi ada beberapa fitur ya. Fitur yang pertama itu ada list semua to-do. Jadi nanti bisa buat ngelist semua to-do yang ada di sini. Lalu ada buat to-do baru, misal dari button ini, dia bisa hapus to-do. Dari button ini kita bisa update to-do, atau kita bisa cek dan uncheck to-do. Tapi scope kita di sini tuh nggak sampai ke aplikasi ini, karena topik kita REST API, jadi yang kita kembangkan hanya dari sisi backend-nya aja. Ya, contohnya kayak gini sih, kayak tadi contohnya. Misal kita pengen membuat API list get all to do, jadi nanti kita kembangkan itu REST API-nya ini, JSON-nya ini. Dan JSON-nya ini nanti itu bisa dipanggil oleh si mobile atau si FA buat di-mappingin sebagai desain. Oke, tadi untuk teorinya sudah selesai. Dan sekarang kita bisa lanjut ke demo. Asik demo. Untuk demo ini tuh teman-teman bisa buat folder baru, namanya terserah. Misal di sini golang golang kudus. Wait, aku minum dulu. Oke, lanjut. Misal di sini aku namain golang kudus ya. Lalu buka ID kesayangan kita, VS Code. Nah, ini udah ada directory kosong ya. Jadi gimana sih cara kita nge-create project Go? Jadi project Go itu diawali
dengan Go mod init. Itu diikuti oleh nama modulnya. Biasanya itu merujuk ke repositori sih. Tapi ini sebenarnya terserah. Misal di sini aku namain sama aja Golang Kudus. Dan dia akan membuat file mod baru. Lalu seperti yang aku sudah jelasin tadi, program itu diawali dengan file main dengan package nama main juga dan fungsi main. Kalau mau ngeprint itu bisa import fmt, library fmt atau format kepanjangannya. Kita hello world. Kalau kita run main.go. Ya, hello world. Kayak gitu. Nah, karena kita pakai library echo, kita perlu install dulu library echo-nya. Karena saya tidak hafal, jadi saya lihat di Google echo install. Nah, ini bisa teman-teman copy. Karena tadi udah aku coba ya. Ini tuh cukup teman-teman copyin sampai echo-nya aja. Nggak perlu sampai V4-nya. Terus go get gini diikuti dengan echo ini. Nama modul echo. Kita run. Oke, dia udah sukses. Terus kalau kita ingin membuat server echo baru, kita hapus aja. Kita import echo gini. Nah, enaknya Go di sini sih. Jadi kalau kita ingin hapus lagi ya. Terus hapus. Tak echo gini. Dia otomatis mengimport. Bahkan kalaupun kita nggak niat ngimport, misal sini FMT ya, dia nggak ada tuh FMT di sini. Save aja, dia otomatis ngimport sendiri. Enaknya Go di sana. Pinternya gila banget. Echo new, ini dia diikuti ke, oh enggak, ini kita assign ke variable namanya e.run, start, sorry. E.start, kita bind ke port 8080. Terus kita go run main.go lagi. Kita pastiin dulu si program echo-nya jalan. Oh, salah. Nah, kalau udah kayak gini, not found gini, berarti program echo-nya udah jalan. Nah, kan kita ingin membuat to-do ya. Gimana cara kita nyimpen to-do-nya? Ya pakai database. Database di sini aku pakai SAM. Oh, kok SAM? Astaga. MySQL. Kita run SAM-nya, MySQL-nya terutama. Terus buka phpMyAdmin. Terus kita buat database baru dulu. Kudus. Kudus ada belum ya? Nggak ada. Ini aku buat database namanya To Do. Nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Terus kita buat tabelnya terlebih dahulu. Sini sintaks buat tabelnya, karena fokusku nggak ngerjain SQL di sini, jadi aku cepat aja. Bisa nggak ya kalau dia namanya sama gini? Coba aja. Kita juga buat title, atribut title. Itu tipenya varchar, masih 255 aja. Kita buat description juga. Lalu buat data ceknya, itu aku namain done. Dan yang harusnya dia tipe datanya boolean, true false, karena di MySQL nggak support, kita pakai tiny integer. Seperti ini. Udah tinggal di run, dan tabelnya udah terbuat. Nanti kita pakai tabel ini. Terus gimana cara kita ngonekin aplikasi kita dengan database MySQL? Ya, pertanyaan bagus. Ini database. Buat modul baru namanya database, biar terpisah, biar enak.
terus kasih nama file terserah database.go. Package-nya jangan lupa, package-nya database. Terus function-nya, ini aku namain ini DB. Dan return-nya apa? Return-nya itu SQL.db sebagai pointer. Lalu kita SQL open. Dia require driver name MySQL dan juga DSN-nya, data source name atau alamat konfigurasinya untuk kita connect lah. Biasanya itu kalau SAM sih dia pakai root gini, root at TCP localhost 8080 dan ini nama database-nya. Nama database ya, bukan nama tabel. Gini. Ini kita inputin ke DSN gitu. Terus dia return, nah ini pattern yang sudah aku sebutin tadi. Ada DB sama ada error. Dia return DB dan dia return error juga. Kita cek dulu errornya ada apa enggak. Kalau kalau ada error, kita exit programnya. Ya, gampangannya Panic ini buat exit program sih, tapi sebenarnya bukan. Untuk sementara nggak aja kayak gitu. Dan kalau aman, aman sentosa, kita return DB. Tapi kalau ini teman-teman jalanin bakal error sih. Kenapa? Karena SQL Open itu dia perlu data driver MySQL. Yang dimana kita perlu install lagi. Cari aja di Google. Golang MySQL driver. Ini ya. Sebentar. Ini. Terus go get lagi. Go get. Nah, untuk importnya kita buat multiple import di sini. Nah, importnya gimana? Importnya itu kita nameless import. Karena kita nggak pakai data apa, karena kita nggak pakai fungsi apa-apa dari MySQL ini, cuman kita perlu konfigurasinya aja. Jadi kita cukup definisikan underscore di sini. Terus kita open database di atasnya, echo new database dot ini DB. Dia returnnya DB. Terus cara kita ngeceknya dia koneksinya aman apa enggak, itu kita bisa pakai ping gini. Ping dia return error. Nah, kita cek nih, ada nggak errornya? Error equal dengan nil nggak? Kalau dia nggak nil, ya kita panik aja. Kita coba run lagi. Oh, astaga, sorry. Oh, ternyata ada error. Sorry. Di sini tuh portnya, karena MySQL yang ada di SAM itu 3306. Pakai port ini. Nah, kalau tandanya gini, berarti aplikasinya teman-teman udah sukses login atau dapat koneksi ke database. Oh ya, ini aku ada tambahan dikit ya. Di database ini perlu di-close setelah kita selesai dengan aplikasi kita. Cara nge-close-nya itu pasti di akhir program ya. Kalau programnya udah nggak kita butuhin, kita close kayak gini. Tapi di Go itu kita bisa pakai yang namanya defer. Defer itu gampangannya ya kayak tadi. Kayak kayak aku taruh di sini. Jadi dia bakal dijalanin di akhir program. Tapi kita definisikan di atasnya setelah kita dapat data DB-nya. Kayak gitu. Oke, itu untuk koneksi ke database dan selanjutnya kita implementasikan endpoint-nya. Sini aku pakai Postman. Kita pakai Postman, kita buat request baru. Untuk endpoint yang pertama kali kita kerjakan itu yang create dulu. Jadi di create ini, itu aku mau dia menunjuk ke to do gini. Aku mau endpoint-nya kayak gini. Lalu dia kan menerima, pasti kan
user perlu menginputkan data title dan description ya. Itu kita bisa inputkan sebagai JSON. Dia title, itu tipe datanya string kayak gini. Dan ada description, dia juga string. Nah, aku mau endpoint-nya kayak gini. Oke, kita implementasikan. Karena kita pakai post, kita bisa e.post gini. Terus path-nya, dia /products. Oops. Nah, enaknya di Go lagi, itu kalau kita misal bingung ya, ini echo function ini apa? Teman-teman itu tinggal kontrol spasi. Terus ambil yang value-nya ini. Nah, dia otomatis keisi sendiri. Enaknya juga gitu. Misal di sini untuk saat ini ya, kita coba return oke dulu. Oh ya, ini aku pakai package library HTTP. Dia otomatis ke import waktu aku save tadi. Terus coba kita jalanin. Oops, ya not found. Kenapa products? Nah, dia oke, berarti dia udah kebaca di sini. Nah, langkah pertama itu dalam kita mengimplementasikan endpoint, itu kalau aku biasanya itu nge-parsing request-nya dulu. Jadi kita mapping request ini ke dalam golangnya. Caranya gimana? Kalau biasanya aku itu pakai struct sih. Kita buat create request struct. Terus di sini kita samain aja, kan ada title. Jadi tipe datanya string. Dia juga ada description, tipe datanya string. Nah, tapi gimana sih caranya gue itu tahu kalau title ini ke sini, description ini ke sini? Misalnya katakanlah ini aku ganti name, padahal aku mau ini description, gimana caranya golang itu tahu? Jawabannya itu pakai namanya tag. Tag kayak gini, namanya tag. Kalau aku ini ganti name, ya dia tetap bisa di mapping dari description ini ke dalam name ini. Jadi kayak gitu. Ini aku balikin description. Terus cara parsingnya gimana? Ini kalau di Go itu ini pakai parsing natifnya ini ada di Go. Itu pakai library namanya JSON. Lalu kita panggil new decoder. New decoder. Karena kita membacanya dari request body, ini CTX, kita akses request body-nya via echo context CTX ini. Terus kita lakukan decode. Decode ini diisi apa? Decode ini diisi oleh struct kita. Dia dikirim sebagai pointer. Kayak gini. Ini coba aku print dulu. Kayak gini. Oke, kita coba cek. Ini tes tapi panjang. Oke, terus di sini dia datanya udah masuk. Jadi gitu untuk cara parsing request-nya. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan itu akses ke database. Jadi cara kita menjalankan query di Golang itu ada beberapa. Kalau kita pakai database SQL, kalau kalau aku biasanya insert into, melakukan proses insert itu pakai exec, pakai namanya exec. Argumen pertama itu bisa diisi query SQL-nya. Kalau query SQL-nya kayak gini, terus ini value-nya apa? Kan kita ada title, ada description. Values-nya itu karena kita pengen ngepassing ya, ngepassing data dari Golang ke dalam SQL-nya ini, itu pakai gini, tanda tanya gini. Terus jumlah tanda tanyanya itu kita samakan di argumen selanjutnya.
request.title, request.description. Seperti ini. Nah, tapi tadi kan to do itu kan ada satu variabel lagi ya, namanya done. Dan dia tiny integer. Itu aku pengen dia default value-nya false atau 0. Ini aku define secara manual aja di sini. Dia tadi apa? Dia tadi done. Terus value-nya ini aku langsung insert sebagai 0. Exec ini dia return apa? Exec ini dia return SQL result sama error. Kita buat variabel result sama error di sini. Terus kita cek apakah ada error apa enggak. Kalau ada, kita return HTTP error. Errornya itu internal server error. Terus kita print errornya apa. Cara ngeprintnya, kita akses method error di dalam error tersebut. Ini secara otomatis dia mereturn string. Oke, gitu sih. Result ini isinya apa ya? Bentar. Result. Oh, oke. Nggak terlalu butuh sih aku. Bisa dihapus. Kalau kita jalanin program dengan kondisi kayak gini, bakal error. Karena Golang strict banget kalau urusan variabel yang nggak dipakai. Misal deh. Nah, dia bakal error di sini kayak gini. Caranya gimana? Kasih underscore aja. Seperti itu. Saran lagi. Terus, mission. Ya, oke. Kita coba cek ke database-nya. Datanya masuk, mantap. Jadi, itu untuk endpoint create. Selanjutnya, itu aku mau buat endpoint list. Dan aku mau list ini endpoint-nya kayak gini. Dia pakai get, karena dia mencari, mengget data resource gitu ya. Resource to do's. Dan badinya nggak perlu apa-apa. Kita cukup gini aja. Oke, kita coba implementasikan. Ini aku kopas aja. Kopas, terus aku ketik di atasnya. Dan ini aku ganti get. Berarti yang perlu aku lakukan di sini itu cukup akses ke database-nya aja. Misal di sini db. Kalau pengen dapetin row atau kita pengen get item dari database itu biasanya pakai query. Ini ada apa aja? Query itu ada beberapa. Kalau query aja, ini dia mereturn beberapa row. Kalau spesifik satu row, itu pakai yang query row aja. Karena kan kita pasti ada beberapa row ya. Kita pakai yang query biasa. Lalu di sini diikuti sama SQL syntax SQL query. Kita select seperti ini. Terus dia menerima variabel, nggak ada. Oke, sip. Dia return-nya rows sama error. Jadi kita cek errornya ada apa enggak. Ini behavior-nya aku samain. Nah, data-data yang kita butuhkan ini ada di dalam rows ini. Tapi gimana sih cara kita akses data row-nya itu? Itu biasanya itu aku pakai looping. Looping-nya kondisinya itu pakai next. Seperti ini. Dan di dalam looping ini nanti kita nge-mapping data-data dari database ke respon yang hendak kita kirimkan. Oh, sorry. Ini kalau cuma satu argumen gini aja, satu baris gini cukup sih. Terus yang kita lakukan itu melakukan scan atau kita meng-assign datanya satu baris yang ada di database ke variabel yang kita inginkan. Kan tadi ada, oh gini, ya sebentar aja deh. Aku menginginkan ada 4 respon ya. Yang pertama ada ID, ada title, description, sama nilai dan-nya yang boolean tadi itu.
Nah, di sini itu aku definisikan 4 variabel tadi. Integer, var, title, string, description. Lalu ada dan. Dan ini berupa boolean. Nggak bisa sih. Dia kan tiny integer ya. Kita definisikan sebagai integer aja. Terus kita scan di sini. Kita scan 4-4-nya pakai pointer. Scan ini dia return error. Kalau nggak salah. Dia return error. Kita cek apakah ada error. Kalau ada, kita return error. Kita respon error ke user. Nah, oke. Ini kan sudah kita scan ya. Proses selanjutnya apa? Jadi sekarang kan kita ingin respon dari API ini, endpoint ini itu kan berupa array of object. Dan kita perlu definisikan respon baru di sini. To do response. Ya, kita duplikat aja title, ID, integer. Karena kita encode dia ke JSON, maka perlu tag JSON to ID. Ini ada title. Ini ada description. Ini ada dan. Dan ini kita kehendaki dia boolean. Ini terus ini dan, ini description, ini title. Kayak gini. Terus karena responnya array, ya kita buat array baru di sini. var res. Cara definisikan array di Golang itu kayak gini. Kurung siku diikuti sama tipe datanya apa. Terus cara kita memasukkan datanya, itu datanya harus sama antara yang kita masukkan dengan to do respon ini. Ya kita buat variabel baru aja. To do respon. To do. Terus var to do respon. Terus kita mappingin. Nah, ini dia bakal error kayak gini. Ada merah-merahnya. Kenapa kayak gini? Karena dan yang di sini itu tipe datanya integer. Sementara itu dan di sini kita pengennya dia boolean. Lalu gimana cara kita buat ngerubah ini ke boolean? Kalau caraku kayak gini. Kita cek apakah dan itu bernilai 1. Kalau iya, dannya ini kita ganti ke true. Harusnya kan gini ya. Jika enggak, kita set dia ke false. Kalau dia bernilai 0, kan dia nggak bakal masuk sini tuh. Dia pasti masuknya ke false. Tapi ini kita bisa hapus. Kenapa? Karena secara otomatis, misalnya ini kita nggak apa-apain, terus tududannya bernilai apa? Secara otomatis, dia bernilai false. Jadi default value dari boolean itu false. Kayak gitu. Jadi kita cukup modify dia ke true. Terus kita masukkan ke array ini. Gimana caranya? Caranya tuh kita pakai kayak gini. Namanya append. Terus masukkan aja tipe data yang sesuai, yaitu to do. Kayak gini. Terus kalau udah ya tinggal di return responnya aja. Ini oke. Oh, kalau kita, karena kan kita pengen return JSON ya, bukan string. Berarti CTS JSON. Gini. HTTP kita pengen statusnya oke. Lalu tadi variabelnya apa? Variabelnya res. Seperti ini. Kita coba restart servernya. Kita coba panggil ini. Nah, dia bisa mendapatkan data tuduhnya. Kita buat lagi misal
jalan-jalan. Nah, dia kayak gini nanti. Selanjutnya, ini aku pengen data, ya aku pengen endpoint delete. Endpoint delete itu, ini aku bisa samain kayak, kan dia pasti karena delete kan kita pakai metodenya delete, terus dia menggunakan 4 parameter. Ini tuh nanti sebagai ID. Misal aku pengen delete to do dengan ID 1, ya kita inputin 1 di sini. Nggak perlu body, cukup kayak gini. Oke, kita implementasikan. Ini delete. Nah, sorry. Nah, gimana caranya kita nge-passing 4 parameter di echo? Caranya itu, pertama kita definisikan dulu URL-nya. Karena kita pengen ID-nya setelah tudus, kita buat itu kayak gini. ID gini. Terus cara kita ambil data ID-nya, itu e dot, sorry. Dia pakai CTX. CTX ini. Echo context dot, dot param. Terus nama paramnya apa? ID. Terus dia bakal nge-return ID yang kita kirimkan. Tapi di sini tipe datanya string. Nggak masalah, karena ujung-ujungnya nanti datanya kita inputin ke database. Nggak perlu kita casting ke integer. Kita modify query-nya, delete tudus. Ya benar kayak gini, delete tudus. SQL. Delete from table name. Oke, delete from tudus. Where ID sama dengan tanda tanya. Karena kita pengen ngepassing ID-nya ke sini. Terus kita inputin ID kayak gini. Oke, ini udah sih. Coba kita lihat. Apakah di jalan. Misal kita pengen delete to do dengan ID 1. Oke, kita coba cek di sini. Nah, dia kehapus. Kita coba lihat di record database-nya. Dia juga udah kehapus. Nah, jadi itu untuk endpoint delete. Selanjutnya itu endpoint apa lagi? Endpoint update. Kita kopas dari to do ini. Dari create to do. Endpoint update ini, itu aku pengennya kayak gini. Dia metodenya patch, dan dia menerima data JSON. Datanya apa aja, aku pengen dia itu ngupdate title sama deskripsinya doang. Seperti ini. Jadi ada 2 hal yang kita pas di sini. Yang pertama ada JSON-nya, lalu ada 4 parameternya. Kalau kayak gini itu lebih enak dia. Dia lebih bisa dibaca. Misal kalau konteksnya kayak gini, kalau aku lihat dari URL-nya, itu berarti yang aku maksud itu aku pengen mengupdate data to do dengan ID 1. Jadi seperti itu. Kita lanjut implementasi. Tadi yang ini. Oke. Ini pakai patch. Terus ini pakai 4 parameter. Kayak gini. Itu aku kopas dari sini. Terus ini. Aduh, sorry. Ini create request aku buat baru. Biar aman. Ini aku namain update request. Update request. Data-datanya sama. Lalu ini aku ganti update request. JSON new decodernya sama.
Lalu di sini yang aku lakukan exec sama sini aku update todos set where id. Ini aku pengen update title-nya. Lalu aku pengen update description-nya. Karena ada 3 tanda tanya yang aku kirimkan, jadi ya aku perlu ngirimin 3 variabel juga. Yang di sini tuh aku kirimin ID yang paling terakhir. Oke, ini sudah sih. Ya udah, restart server, kita jalanin lagi. Ini patch. Ah, oke, berarti kita pengen update data ini, data to-do ID 2. Terus kita update title-nya jadi akan makan kan bareng di mall jam 10. Whoops. Oh, ini kurang sama dengan, sorry. Saran lagi. Gas. Oke, aman. Kita coba cek di database. Dan dia berhasil ke update. Setelah aku buat baru. Kita pakai endpoint aja. Buat baru, kita update data 3. Kita coba cek lagi. Nah, dia berhasil ke update. Oke, itu untuk endpoint update. Dan endpoint yang terakhir itu adalah endpoint check uncheck. Jadi di endpoint ini itu aku kopas dari ini. Dia sama patch kayak gini, cuman ini aku tambahin cek. Dan dia itu cuma menerima data JSON juga, tapi variabelnya done aja. Dan ini boolean. Oke, kita coba implementasikan. Ini aku kopas dari endpoint patch ini, update. Terus ini aku modify URL-nya biar sama, cek gini. Terus request-nya ini aku buat request baru. Nah, misal apa tadi? Check request. Terus dia menerima data dan aja sebagai boolean. Listen that. Kayak gini. Terus cek. Ini aku update kayak gini. Nah, query-nya ini aku modify dikit aja. Ini jadi nerima 2 parameter aja dan sama ID. Nah, harus agak hati-hati di sini karena dan ini dia tipe datanya boolean, sementara dan yang dia dari database itu integer. Ini perlu di mapping ulang lagi. Misal di sini aku buat variabel baru namanya var dan int. Dia tipe datanya integer. Kalau caraku nge-map dalam kasus ini aku bisa kasih if request dot dan sama dengan true. Ini aku pindah ke 1. Else, selain itu dia harusnya 0. Nah, biar codingannya rapi, dan int ini tuh secara otomatis sama golang itu value-nya udah 0. Jadi kita nggak perlu ngecek nolnya lagi. Else ini bisa aku hapus. Ups. Terus ada satu tips lagi. Kalau ada pengondisian model kayak gini, ini teman-teman nggak perlu samain lagi sih. Langsung gini aja. Terus dan int ini aku kirimin ke query kita. Kayak gini.
Ini juga udah sih. Coba kita cek. Kita coba cek. Eh, Oke, aku pengen data dengan ID 3, ID 3, lalu aku buat ini jadi true. Nah, dia udah berhasil update ini jadi true. Misal 2, aku buat true, kita jalanin lagi, dia true. Aku balikin ke false, dia ganti ke false. Berarti udah aman. Oke, berarti udah semua ya endpoint-nya. Kita masih ada waktu. Ini coba aku rapiin ya, karena kan nggak mungkin ya aplikasi yang udah di production atau aplikasi kerjaan kita itu berada di satu file kayak gini. Dalam kasus ini tuh, ini bisa aku rapiin jadi kayak gini. Ini aku buat modul baru namanya controller. Terus controller ini isinya apa? Jadi isinya controller ini satu file. Ini aku buat satu endpoint. Kita coba mulai dari get all to do ini. Ini aku buat file baru, get all to do's, package. Jangan lupa package-nya. Lalu ini aku kirimin ke sini. Ya nggak mungkin gini doang sih. Caranya, kan kita perlu data-data ini ya. Data-data apa? Data-data server echo-nya, data-data eh, database-nya juga. Kita perlu data-database. Gimana cara kita ngepassing data-data ini? Gimana cara kita cara kita misahin ini jadi fungsi terpisah? Kalau approach-ku, ini aku buat fungsi baru. New get all to do's controller. Kayak gini. Dia menerima apa? Dia menerima server echo. Server echo ini tipe datanya, kalau mulai tipe data itu bisa di hover ke ini, new ini. Dia tipe datanya pointer echo echo. Ini aku samain. Echo dot echo. Lalu kita juga perlu data database DB-nya. Scale.db. Terus kita juga perlu tipe data struct to response-nya. Ini aku ambil dari sini. Lalu aku taruh di sini. Nah, ini udah aman sih. Ini udah bisa. Terus yang di sini aku hapus. Yang ini aku hapus juga. Terus aku import controller. Lalu aku panggil fungsinya. New get all to do's controller. Terus kita passing server echo-nya. Kalau kita passing juga DB-nya. Kayak gini. Kita coba tes. Kita coba tes di get all. API get all. Nah, dia aman. API-nya aman. Oke, kita coba terapin ke endpoint-endpoint yang lain. Ini aku mulai dari create to do. Create to do.go. Ini aku copy dari get all to do ini. Terus yang ada di main, ini aku pindahin ke sini. Terus nama fungsinya jangan lupa diganti. New create to do controller. Dia juga perlu data create request. Ini aku copy dari sini, dari main. Ini dihapus saja. Ini error tapi di save aja, dia otomatis ngimport. Terus jangan lupa dipanggil di main-nya. Kita pas E sama DB.
Oke, kita coba tes. Nanti create to do ya. Coding malam-malam. Lupa coding. Oh, sudah aman. Nah, dia masih aman. Kita lanjut ke yang lain. Ini tuh dari delete to do. Delete to do. Ini aku kopas dari create aja. Terus ambil ini. Kita kopas ke fungsi kita. Ini jangan lupa diganti nama fungsinya. New delete to do controller. Terus ini karena nggak kepake dan duplikat, kita hapus aja. Oke, aman. Terus kita coba panggil. Kita tes lagi. Tadi yang aku pindahin itu delete. Coba delete. Tuh. Nah, dia bisa ke delete. Berarti aman. Oke, kita lanjut ke dua endpoint terakhir kita. Ini langsung aja. Update to do.go. Ini aku cut. Terus pindahin ke sini. Ke fungsi baru kita. Ini jangan lupa diganti. Terus update request-nya di copy yang dari main. Ini aku replace pakai update request. Biasanya error, tapi kalau aku save, ini dia sudah otomatis ke import. Terus aku panggil dari sini. Ini juga di copy. Tadi endpoint check, check to do. Ini kopas dari update ini. Terus isinya kita ganti pakai controller tadi. Controller ini, check to do. Jangan lupa diganti lagi nama fungsinya. Ini check to do controller. Lalu check request-nya kita pindahin yang dari main ke file baru kita. Nah, seperti ini udah aman. Terus dipanggil dari fungsi main. Oke, aman. Kita jalanin server kita lagi. Tadi dua endpoint yang kita pindahin ada update. Kita coba update ID 4. Jadinya 4. Biarin aja isinya kayak gini. Aman. Jadi ada duplikat ya. Nggak masalah deh, biarin aja. Kita cuma mau tes doang. Terus kita coba ganti ID 4. Tuduh ID 4 ini, dan-nya ke true. Pakai endpoint yang satunya. Dan true. Udah aman juga sepertinya. Oh, nggak update. Oh, sorry. Ini 4. Karena kita nggak handle not found-nya, jadi dia bakal oke terus kalau misal nggak ketemu ID di database-nya. Oke, udah aman. Oke, itu sih untuk demo kali ini. Mungkin untuk bagian demonya bisa aku cukupkan ya. Kita balik ke PPT. Nah, basically semua agendanya acaranya udah selesai.
dan kita masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau pertanyaan apalah nggak terkait materi juga nggak apa-apa, itu bisa tanyakan di chat atau open mic pun nggak masalah. Monggo banget. Ini nanti perihal mentoring itu aku eh, jadi teman-teman ngerjain project yang udah urgent tadi yang perihal endpoint to do. Itu kalau teman-teman sudah ada knowledge perihal kayak handling not found, handling error dan lain-lain itu boleh banget kerjainnya kayak gitu. Nanti submit ke aku sebelum tanggal 26 itu tadi. Dan nanti aku kirim feedback review perihal codingannya. Perihal di code akan di-share. Oh, iya akan aku share nanti. Nanti aku share via email aja. Aku proses dulu ya recordnya, Mas Brian. Mas mau nanya. Iya, Mas. Monggo. Iya Mas. Sebelumnya kan saya pernah belajar-belajar juga. Cuman Hmm. ini kalau misal request, kalau misal untuk selanjutnya, ini kan udah jadi ini kan tentang CRUD ya Mas ya, dengan menggunakan framework Echo ya. Hmm. Untuk menerapkan ini Mas belajar basic out-nya Mas, autentikasi. Oh, autentikasi ya. Menarik Iya sih Mas. itu. Soalnya Memang rencana ya gimana? belajar-belajar sendiri kadang masih ini Mas error-error nggak ini Mas, belum Hmm, ya. boleh sih. Memang aku rencanain kayak gini rutin sekalian buat aku latihan-latihan ngomong ya. Juga aku nyampein ilmu dan diskusi juga. Tuh nanti mungkin next materi bisa aku pertimbangin buat real autentikasi ya. Kalau autentikasi dasar itu biasanya pakai middleware sih, Mas. Jadi Iya. kalau REST API itu autentikasinya pakai token-token gitu. Bisa JWT atau out token itu bisa banget pakai itu. Hmm. Iya Mas, itu Mas untuk kedepannya Hmm, requestnya sih siap, kalau dari saya. siap. Biar kayak bikin ya terus linknya kita benar-benar bisa sampai makai gitu untuk Hmm, ke front end ini. siap. Thank you Mas buat sarannya. Ya Aku terima kasih pertimbangin Mas. buat next. Oke. Ada dari Mas Arif, izin nanya Mas, mau nanya di luar tema demo, untuk out token di Go selain pakai JWT bisa pakai apa ya? Makasih sharingnya Mas. Eh, Perihal autentikasi ini aku belum ada pengalaman yang banyak sih. Cuman yang memang paling umum digunakan itu ada JWT. Atau kalau yang ada di kantorku itu kita udah nerapin OAuth. Jadi OAuth itu tokennya beda sendiri. Jadi tokennya ntar itu bakal, implementasinya itu bakal di-save di DB service autentikasi sendiri. Jadi nanti setiap kali request dikirimkan, OAuth token ini perlu divalidasi dengan nge-call service out. Cuman itu tekniknya agak-agak advance sih, dan masih belum aku ulik sendiri. Jadi mungkin yang paling umum yang masih dalam cakupanku yang JWT aja. Itu sih Mas Arif. Semoga bisa memberikan insight. Ada juga teknik autentikasi yang basic-basic, misal pakai session, itu harusnya bisa sih diimplementasikan di Go. Cuman minusnya session itu kalau, soalnya Go ini itu dia lebih cocok diterapkan ke service yang benar-benar banyak sih. Biasanya konteksnya microservice. Dan microservice itu kalau kita pakai session itu agak rumit implementasinya. Maka orang-orang ini lebih senang pakai token, entah itu pakai token JWT atau token-token lain yang lebih stateless lah istilahnya. Seperti itu Mas Arif. Semoga menjawab. Izin tanya Mas, kalau refresh token implementasinya seperti apa? Kalau setauku ya, kalau refresh token itu kita buat endpoint sendiri sih. Misal ada buat login itu kita kirimkan 2 token. Setelah login sukses, itu kita kirimkan 2 token, ada akses token sama refresh token. Tapi yang akses token ini itu kita expiry date-nya itu benar-benar cepet banget. Misal 1 jam. Setelah 1 jam, akses tokennya nggak bisa dipakai. Terus gimana caranya kita dapat akses tokennya lagi? Apakah kita perlu perlu login lagi? Enggak. Caranya itu kita request akses token baru pakai refresh token yang udah kita simpan.
Nah, ya kayak gitu. Jadi setelah kita request pakai refresh token, ya server ngembalikin request akses token baru dengan expiry date yang udah diperbarui. Yang pasti refresh token ini tuh nanti expiry date-nya lebih lama. Dan itu PR PR-nya nggak hanya di back end, tapi di yang konsum juga bisa di front end, bisa di mobile. Karena kalau misal tokennya expired, akses tokennya expired, front end back end front end atau mobile ini itu perlu request akses token secara eksplisit. Jadi dia perlu nge-call endpoint buat get akses token pakai refresh token. Dan itu kalau yang aku baca di dokumentasi best practice-nya itu memang kita perlu nge-call itu secara eksplisit sih. Jadi nggak boleh akses token itu di expiry secara automatic atau tanpa sepengetahuan user itu nggak boleh. Jadi kita perlu nge-call endpoint secara manual apabila kita ingin memperbarui akses token. Jadi gitu Mas Diki. Semoga menjawab. Kenapa Golang sama Java itu ramai di dunia backend sekarang dibandingkan backend JS dan PHP lain? Aku kurang ngikutin sih kalau misal ada perdebatan kayak gitu. Tapi mungkin kalau dari yang aku tahu, kalau Java itu kompleks ya. Mungkin yang para programmer Java itu ngerasa kalau bahasa mereka lebih mature gitu mungkin. Terus kan Golang lagi naik nih, terus Java mungkin trennya lagi down. Jadi ada konflik di sana kayaknya. Tapi ya itu asumsiku aja. Aku belum ngikuti diskusi sampai ke sana. Mas mau tanya di luar demo kalau dalam project dunia kerja Gurutin digunakan ketika apa ya? Soalnya selama ini saya belum project, masih sebenarnya belum menggunakan Gurutin. Oke, Gurutin dipakai buat apa kalau dalam implementasi nyatanya? Jadi Gurutin itu kalau teman-teman belum tahu Gurutin itu konsep konkurensi yang ada di Golang. Misal ada kegiatan A, kegiatan B, itu Golang itu bisa nyesain A, B ini hampir secara bersamaan. Jadi kalau secara sekuensial tanpa Gurutin, itu dia A dulu, baru B. Kalau dengan Gurutin, itu bisa A, bisa B, secara barengan. Uniknya Gurutin di sana, itu namanya konkurensi. Nah, implementasinya apa? Implementasinya itu, misal backend teman-teman itu merupakan service agregator gitu. Jadi basic backend ini sebenarnya itu mengambil data dari beberapa sumber lain. Misal, aku ngembangin service atau backend ya, backend untuk mengambil data cuaca. Ternyata data cuacanya ini itu aku ambil dari tiga tempat. Proses umumnya itu kan aku ambil data di tempat pertama, terus aku ambil data di tempat kedua, terus aku ambil data di tempat ketiga, gitu kan. Nah itu lama. Misal proses pertama makan waktu sekitar 300 ms, proses kedua makan waktu sekitar 400 ms, proses kedua makan waktu sekitar 200 ms. Nah apabila itu dijumlahkan, itu berapa tadi? Lupa aku. Sekitar 1 detik lah. Itu uh, bakal mempengaruhi performa banget sih, karena bikin usernya nunggu. Terus gimana caranya biar nggak nunggu? Ya langsung aja kalian deploy 3 Gurutin buat langsung manggil 3 service langsung. Jadi waktu user nunggunya itu mengikuti waktu service terlama. Misal waktu service terlamanya 400 ms, ya kasarannya response time-nya itu 400 ms. Jadi gitu sih untuk Gurutin buat I/O. Semoga menjawab ya Mas Bima. Izin tanya Mas, apa materi presentasi PPT-nya dibagiin apa enggak Mas? Saya pengen soalnya. BTW untuk demonya tadi mudah dipahami. Dan baru API. Kebetulan saya baru belajar Golang Basic, terus sederhana. Next time mungkin bisa materi framework Golang lebih advance. Oke, thank you juga Mas Fahmi sudah menyimak. Ya, untuk materinya nanti aku share juga via email bersamaan sama recordingnya tadi. Jadi ditunggu aja sih. Karena masih ya, perlu aku proses dulu. Ini aku kayak gini aku rencana ngadain rutin sih teman-teman. Kalau memang teman-teman terbantu kayaknya boleh sih aku adain lagi. Setuju nggak? Kira-kira. Setuju, Mas. Setuju. Oke, guys.
Gas. Mantap. Thank you supportnya teman-teman. Oh ya, tadi aku sediain link Discord ya. Itu barangkali ada teman-teman yang pengen discuss terkait apa gitu atau bahas perihal materi tadi, itu bisa banget join ke Discord ini. bit.ly mentoring Golang DC. Terus kalau ada info-info lain dan mentoring yang pengen aku selenggarain itu selain di Facebook, aku juga nanti bakal share di sini. Begitu. Nanti linknya juga aku share via email, barengan aja sama tadi ada recording, PPT sama link. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Golang ini scaffolding-nya fleksibel. Mungkin Mas bisa buat aturan untuk scaffolding agar ada aturan dan lebih rapi. Terima kasih ilmunya hari ini, Mas. Scaffolding itu seperti apa ya, Mas Hadria? Jarang dengar term scaffolding sih. Nggak pernah malah. Gimana itu, Mas? Scaffolding. Arsitektur. Oh iya. Nah, memang kalau tak lihat itu Golang itu lebih ke clean arsitektur sih kalau implementasinya. Karena kan dia berupa itu ya, berupa REST API ya biasanya Golang itu. Kalau kita pengen buat full stack framework, itu arsitektur yang umum digunakan itu MVC karena dia ada layer view-nya. Tapi kalau dia REST API itu biasanya berat di use case. Dan itu dia ranahnya udah main ke arsitektur clean architecture. Itu memang aku rencana ada bahasan sih terkait itu. Tapi next aja dulu. Kita cobain dasar-dasar dulu aja. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau di Golang adakah framework ORM-nya? Ada. Yang paling populer itu GORM. Dan mungkin kayaknya yang paling stable itu GORM sih. Ada namanya GORM. GORM. GORM ini. Kalau teman-teman penggiat ORM, males buat query, dan pengen nyoba Golang, memang yang paling populer itu GORM ini sih. Ya, tapi menurut teman-teman nih, penggunaan ORM itu boleh nggak sih? Best practice-nya gimana? Apakah ORM itu wajib? Atau mending kita pakai raw SQL? ORM berat setahu saya. Iya, kalau memang pendapatku pribadi sih, ORM itu memang cenderung lebih berat ya. Kalau kita pengen melakukan efisiensi di ORM, itu bakal ya agak sulit lah timbang kita udah menyiapkan raw SQL secara di awal. Raw query itu yang tadi aku cantumin kayak gini. Ini namanya raw query. Ini dia dieksekusi tanpa ORM. Kalau di ORM itu berat. Kenapa? Karena di ORM itu selain dia query, itu dia juga ada proses-proses lain. Misal dia membangun query-nya dulu, dia memanggil database, query, dengan query ke database, itu dia nge-mapping datanya, dan itu prosesnya bakal takes time banget. Dan kalau memang teman-teman target service-nya itu benar-benar service yang high traffic, yang perlu optimasi tinggi, memang disarankan lebih pakai raw SQL. Jadi begitu perihal ORM. Tapi masih ada perdebatan sih perihal ORM dan raw SQL itu. Mungkin teman-teman bisa lihat, baca-baca aja di internet. Soalnya aku tim raw query. Mas, kalau message broker, best practice-nya seperti apa? Belum pernah handle sih. Message broker ini yang kayak Kafka, RabbitMQ itu ya. Itu bisa jadi tembus ke tergantung itunya, tergantung use case-nya sih. Message broker ini mau diapain? Kalau sebagai event-driven arsitektur gitu, waduh itu udah berat banget kayaknya. Belum sampai ke sana ilmuku.
sekedar info aja, message broker itu buat apa. Jadi message broker itu nanti buat sebagai PubSub ya. Jadi misal kita ngirim data ke message broker, itu nanti message broker itu bisa meneruskan ke service-service lain. Istilahnya nge-broadcast gitu. Misal kita pengen ngirim data ke 5 service, 5 backend. Nanti ada tuh komunikasi antar service. Misal service A manggil service B, backend A manggil backend B, itu ada. Dan itu, cara komunikasinya ada berbagai macam. Salah satunya ada pakai message broker. Dan kalau pakai message broker, itu gampang banget model komunikasinya. Misal teman-teman ngirim data ke message broker, JSON itu tadi, JSON-nya itu bisa diterima ke 5 service lain. Ya, tapi di balik kemudahan itu, microservice itu menimbulkan 1000 keresahan lain. Kalau dari sisi company dan timnya belum mumpuni, microservice bukan hal yang direkomendasikan, mending monolit. Ada bacaan atau tontonan lain untuk belajar Golang nggak ya, Mas? Terima kasih. Untuk Golang itu biasanya kalau teman-teman pengen belajar dari awal itu banyak sih di YouTube. Yang paling rekomen ini paling dari Pak Eko di PZN ya, programmer zaman now, itu lengkap banget menurutku. Terus kalau teman-teman pengen belajar konsepnya lebih mendalam itu bisa baca-baca artikel di internet sih. Misal kayak what is coroutine life cycle, dan lain-lain itu bisa ulik sendiri di internet. Atau langsung baca dokumentasi atau RFC-nya kalau pengen yang lebih advance. Atau lihat-lihat di konferensi di YouTube, tapi itu biasanya bahasa Inggris. Itu di konferensi-konferensi itu biasanya dijelasin kayak coroutine itu apa, terus life cycle-nya gimana. Ya kurang lebih kayak baca artikel itu tadi, cuman dipresentasikan oleh seseorang. Begitu. Oh, tadi yang perihal message broker itu buat send notif aja. Ya, salah satu use case-nya buat send notif, buat message broker itu buat send notif itu tadi sih. Cuman aku belum pernah implementasi, jadi belum bisa banyak komentar terkait itu, Mas Riki. Mas, izin nanya untuk kelebihan dan kekurangan dari Eko Go Fiber, gini tahu Pak Jalal, apakah ada syarat untuk pemilihannya? Aku belum pernah nge-benchmark secara langsung, tapi menurutku perbedaan dari framework ini lebih ke developer experience-nya sih. Kita enak apa enggak ngodingnya, kenikmatan kita ngoding lah, apa kemudahan kita ngodingnya lah. Jadi framework kan yang ditawarkan lah kemudahan kita ngoding. Dan Eko Go Fiber gini tuh sebenarnya hampir sama sih. Bahkan kita pakai net HTTP pun hampir sama experience-nya. Makanya uniknya Go di sana. Kita pakai net HTTP pun bisa. Kita bisa bikin middleware, kita bisa bikin endpoint yang kurang lebih sama kayak gini. Itu hampir sama sintaks-sintaksnya. Cuman ada beberapa kayak fitur-fitur lain, kayak misal di Echo itu kalau salah ada bawaan autentikasi JWT itu ada bawaannya di middleware-nya. Mungkin fitur-fitur yang ditawarin sih. Tapi aku belum banyak ngulik. Kalau keresahan yang Mas Aji resahkan itu perihal performa dan lain-lain, itu belum ada benchmarknya aku. Seperti itu, Mas. Oh ya, insight aja. Cuman kalau di kantorku itu kita pakai GoFiber karena ya yang ditawarkan GoFiber itu memang dari segi performa sih. Karena kan Echo Gin itu kan dia, aku nggak tahu Gin, sorry. Kalau di Echo itu kan dia implementasinya hmm, pakai net HTTP ya. Ini. Jadi Echo itu di dalamnya itu ya isinya cuma net HTTP aja, gampangannya gitu. Tapi kalau di GoFiber ini dia pakai namanya Fast HTTP. Itu uh, library net HTTP yang udah dioptimasi lah, gampangannya gitu. Itu Mas Haji, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan lain teman-teman? Kalau enggak mungkin bisa dicukupkan sih. Ini ada pertanyaan lain, Oke, sama-sama Mas. Oke, mungkin aku cukupkan ya teman-teman. Kita balik. uh, oh sorry, harusnya ada slide sih, sebentar. Sorry, bentar. Jangan live dulu. Bentar. Ya, karena acara ini gratis, tapi there is no free lunch.
maka bayarannya harus ngisi feedback. Dan ini cuma 3 pertanyaan doang. Jadi ya tolonglah isi feedback buat improve ya cara gue menjelaskan mungkin atau apa, bisa banget teman-teman improve. Teman-teman kirim kritik saran ke aku, dan juga nanti ada form buat saran materi sih. Bisa banget teman-teman isikan kalau pengen belajar sesuatu, nanti mungkin coba aku ulik terus aku sampaikan sebagai agenda mentoring ke depannya. Ya nanti aku juga kirimin ke email juga ya, teman-teman. Oke, sekian untuk acara mentoring pada malam ini. Thank you banget antusiasmenya teman-teman. Dan sampai bertemu di sesi mentoring lain di kedepannya. Yoi. Minta lagi link grup DC-nya. Boleh Mas. Bentar ya. Grup DC ini ya, bisa kalau berkenan join ke grup DC bisa lewat sini. Recordingnya